Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Pujiasuma. Di sini saya adalah mahasiswa Polbangtan Bogor. Saya jurusan pertanian di Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Nah, di sini saya akan merangkum ulang materi yang saya pelajari di mata kuliah Teknologi Pertanian Modern. Nah, yang pertama kita ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol ini kita membahas perangkat keras ya atau pemrograman untuk melakukan perintah. Yang di sini kita ada dua alat, yaitu Arduino dan microcontroller. Nah, di mana Arduino dan microcontroller itu terdapat ada beberapa perbedaan nih di antara dua alat tersebut. Yang pertama, Arduino itu memiliki USB yang bisa tersambung ke perangkat lain. Nah, untuk si microcontroller itu tidak memiliki USB. Dia kalau untuk dioperasikan juga agak sulit karena harus dirangkai terlebih dahulu. Kalau untuk mengoperasikan microcontroller kita juga harus memerlukan downloader ya. Kalau untuk sedangkan Arduino itu tidak perlu memerlukan downloader, langsung saja menggunakan USB portnya. Nah, untuk bahasa yang digunakan Arduino itu menggunakan bahasa yang khusus. Nah, kalau untuk microcontroller ini menggunakan bahasa yang bebas, bahasa pemrograman yang bebas. Nah, untuk Arduino ini terdapat macam-macam nih jenisnya. Ada Arduino Uno, Arduino Due, ada Arduino Leonardo dan lain-lain. Nah, untuk bagian-bagian Arduino itu terdapat seperti USB, port USB ya untuk sebagai sambungan atau link. Kemudian terdapat pin input yang sebanyak 14 pin yang bisa menjadi input ataupun output. Nah, itu terdiri dari TX, RX, GND, SDA dan lain-lain. Nah, untuk contoh penerapan Arduino di bidang pertanian itu adalah seperti di kampus saya. Di kampus saya itu ada yang namanya SGH atau Smart Greenhouse. Nah, di Smart Greenhouse itu kita menggunakan sistem kontrol untuk mendukung otomatisasi dalam penggunaannya, seperti untuk mengatur suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Kita menggunakan fan. Fan itu dihubungkan melalui Arduino untuk disambungkan ke sensornya yang akan bergerak secara otomatis jika sensor membaca suhu sudah melampaui batas yang ditentukan. Nah, untuk materi berikutnya kita masuk ke UAV atau Unmanaged Aerial Vehicle. Nah, atau kita bisa sebut juga sebagai drone. Nah, drone ini adalah kendaraan tak berawak ya. Nah, fungsi dari UAV ini adalah atau drone adalah pemetaan lahan. Nah, ini untuk di bidang pertanian ya. Pemetaan lahan, terus untuk bisa melihat kontur tanah dan lain-lain. Dan juga di zaman sekarang bisa untuk melakukan irigasi. Nah, untuk jenis UAV ini juga bermacam-macam ya. Ada yang fly wing, kemudian ada yang single rotor, terus ada yang multi rotor, kemudian ada yang dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, untuk drone yang multi rotor ini kan namanya juga multi, berarti rotornya ada banyak. Contohnya ada 4, 8 dan sebagainya. Nah, untuk rotor ini berfungsi untuk menggerakkan si drone tersebut menggunakan baling-balingnya. Nah, rotor itu terhubung langsung ke sensor untuk menggerakkan si baling-balingnya. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan drone ini di bidang pertanian itu adalah caranya cukup mudah untuk digunakan oleh operator. Kemudian harganya relatif murah dan mudah dijangkau. Kemudian resolusi yang dihasilkan dari drone ini cukup baik. Kemudian integrasi geometrinya itu baik untuk diaplikasikan. Kemudian bagian-bagian dari UAV ini adalah yang pertama tentunya ada frame atau kerangka untuk menopang bagian-bagian si drone tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ada kamera untuk menangkap gambar atau merekam video atau menangkap media lainnya. Kemudian ada motor penggerak atau rotor. Nah, itu untuk menggerakkan si drone tersebut. Kemudian ada flying control. Nah, flying control itu adalah pengaturan dari kecepatan putaran si rotornya tersebut. Kemudian yang terakhir ada
DSG untuk penyalur arus dari baterai. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah kultivator modern. Nah, untuk kultivator modern ini sebelumnya kultivator itu adalah alat pengolahan tanah. Nah, fungsinya adalah untuk menghancurkan tanah atau mencacah tanah. Nah, dengan pisau yang berbentuk seperti mencakar-cakar tanah tersebut. Nah, rotasi dapat diganti dengan rotari itu bisa diganti dengan ban karet. Nah, pengembangan dari kultivator modern itu adalah operator bisa dapat duduk sambil mengoperasikannya, kemudian nilai safety-nya juga tinggi, kemudian cakupan pengolahan lahannya itu cukup luas dari kultivator yang konvensional. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah combine harvester modern. Nah, di combine harvester modern ini kita artikan dulu combine harvester ya. Combine itu adalah perpaduan ya. Jadi harvester itu adalah pemanenan. Nah, jadi combine harvester itu adalah alat pemanenan yang kombinasi alat pemanenan. Nah, mulai dari pemotongan, terus ada perontokan, pembersihan sampai ke sortasi. Nah, untuk di combine harvester modern ini terdapat sensor yang dikembangkan di combine harvester modern ini. Yang pertama itu ada feed rate sensor, kemudian ada yield and moisture sensor, kemudian ada return volume sensor, terus ada shift loss sensor, kemudian ada shift load sensor. Nah, untuk combine harvester ini di negara luar juga sudah dikembangkan sangat maju. Contohnya untuk di negara luar combine harvester itu sudah terintegrasi dengan IoT seperti penggunaan GPS. Jadi combine harvester ini dioperasikan tanpa menggunakan awak. Jadi si operator itu tinggal mengendalikannya dengan remote control atau dengan perintah yang sudah disuruh. Sekian dari rangkuman materi yang saya bahas. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.